Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Blok 3 akan mengunjungi rumah produksi yaitu Bersatu Kayu yang ada di Jalan Mendawai Ujung. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara terkait proses produksi pembuatan bawang dayasu. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Wijaya Suti. Kebetulan saya owner di rumah produksi Bersatu Kayu. Bisa ceritakan sedikit mengenai sejarah berdirinya usaha obat tradisional di Bersatu Kayu ini? Iya. Kalau sejarahnya itu di awalnya itu ibu kan memang belum berusaha secara pribadi. Awalnya itu ibu ngambil tempat orang kayak gitu, dalam artian ngambil di teman yang sudah memproduksi lebih dahulu. Itu ibu ambil 10, nanti dari mereka 10.000 ibu jual 15.000, tapi kalau 10 itu yang laku yang ibu bayar. Besoknya seperti itu lagi. Kenapa ibu lakukan seperti itu, tidak langsung memproduksi atau meramu sendiri? Karena ibu kepinginnya menjajaki dulu bagaimana kalau menjadi pelaku usaha itu seperti apa, terutama herbal, karena pada intinya basic ibu kan bukan orang sini, jadi ibu harus banyak yang dipelajari mengenai herbal tradisional khususnya Kalimantan Tengah. Nah, dari itu ibu biasanya bagaimana ibu mempelajari berkomunikasi dengan customer kayak gitu ya. Terus bagaimana ibu untuk mendapatkan ilmu-ilmu secara langsung dari masyarakat gitu kan. Itu ada masukan-masukan. Ini loh, akarnya ini sebetulnya buat ini, itu ibu catat terus nanti ibu bikin yang seperti mereka, ibu kasihkan ke orang, ada manfaat enggak kayak gitu. Ibu selalu bikin catatan seperti itu. Nah, ketika di di 2014 ya, ibu mulai memberanikan diri untuk bisa meramu sendiri dengan izin yang di tempat ibu yang sering ambil kayak gitu. Dari itu di awalnya ibu modalnya 65.000 di awal modalnya itu seperti itu. Nah, ibu mulai dapat inspirasi. Kalau kemarin mereka dibungkus sembarangan bungkus dan sebagainya, ibu mulai terinspirasi nih pas ketika ibu punya usaha sendiri. Ibu mulai ada bagaimana masyarakat itu akan lebih percaya bahwa herbal ini memang betul adanya kayak gitu. Jadi ibu mulai bikin kalau dibilang labelnya kayak gitu. Jadi di situ ibu mulai, misalkan kalau akar kuning, terus komposisi akar kuning dapat membantu kayak gitu, diproduksi di alamat ini kayak gitu, sehingga masyarakat itu, terus ibu kasih nomor handphone kayak gitu, sehingga masyarakat itu memang betul-betul mulai ada daya tarik dan kepercayaan terhadap herbal yang ibu jual. Oh, ternyata bener ini kata orang tua dulu, kalau akar kuning ini bisa untuk membantu mengobati liver dan sebagainya, untuk emak dan sebagainya kayak gitu. Nah, dengan adanya itu mendapat kepercayaan kepada masyarakat. Lama-lama udah mulai ibu berpikiran lagi untuk mengganti kemasan terus dengan label yang lebih menarik lagi. Nah, dengan itu udah mulai ada beberapa dinas lebih tertarik ini kepada produk ibu, jadi akhirnya bisa dibantu untuk promosi, baik itu pertamanya pameran lokal kayak gitu yang sering dulu diadakan di Taman Bungay. Habis itu mulailah ibu berbenah. Terus ibu di tahun 2015 ibu mulai berpikir untuk bagaimana usaha ibu ini akan lebih mendapatkan kepercayaan, dan ibu harus melindungi, karena ibu sudah janji ketika ibu
usaha ibu mulai maju dan minat masyarakat terhadap herbal itu mulai lebih tinggi, ibu akan melindungi herbal ini yang selama ini adalah menjadi kalau dibilang menjadi ininya untuk daerah, ikon daerah. Akhirnya ibu di 2015 itu ibu memberanikan diri untuk mengajukan perizinan di PTSP, karena kalau dulu kan enak nggak ada harus penanggung jawab kayak gitu kan. Jadi ibu beranikan diri, akhirnya di 2015 alhamdulillah ibu mendapatkan perizinan umot pertama kali di Kalimantan Tengah itu. Nah, dengan adanya itu udah ibu mulai semangat dan dinas-dinas juga mulai berpihak kepada ibu, karena ibu satu-satunya umot di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah. Akhirnya mereka sering membantu ibu untuk dibawa ke pameran ke luar daerah, bahkan hampir seluruh Indonesia. Ibu, apa saja jenis sediaan obat tradisional yang diproduksi di sini? Kalau persediaannya sebetulnya banyak, Mbak. Pertamanya karena menurut perizinan itu kan ibu empirisnya itu masih yang berbentuk rajang-rajang kayak gitu, itu ada 12 kesediaan atau ada 12 items ya. Misalkan untuk asam urat ibu bikin brandingnya, karena memang ada masukan dari BPOM tidak boleh ngeklaim asam urat kayak gitu ya. Jadi ibu kasih pro-sam kayak gitu, pro asam urat kayak gitu. Nanti di situ juga ada beberapa petunjuk penyajian seperti itu. Dan itu untuk yang di terakhirnya ibu kasih pro-sam dapat membantu meredakan atau menurunkan asam urat seperti itu. Jadi dari 10 yang seperti itu. Terus di tahun 2017 ibu mulai berpikir bagaimana ibu memberikan pelayanan terhadap customer itu memang betul-betul maksimal, dalam artian customer bisa menikmati atau bisa membeli dan menikmati produk ibu itu dengan tidak terlalu susah untuk penyajiannya. Maka ibu berpikir pertama kali itu ibu membuat teh bawang dayak, tetapi iniin lagi sama orang BPOM. Ketika ibu membranding teh bawang dayak tetapi di dalamnya adalah original bawang dayak saja, ibu harus mengganti lagi kemasannya. Nggak boleh, karena kalau teh bawang dayak di dalamnya memang harus ada daun teh kayak gitu, minimal 1/10 dari bahan baku awal kayak gitu. Jadi karena ibu takutnya kalau ada daun teh dan sebagainya, nanti kalau belum ada belum ada ini dari BPOM kan susah nih ya. Apakah mereka itu kalau dipasangkan kedua-duanya itu bisa mendapat khasiatnya tetap atau malah bertolak belakang. Nah, jadi ibu baru sadar, akhirnya ibu revisi lagi kemasannya dan dalamnya, yaitu menjadi bawang dayak celup. Selanjutnya ibu, apa yang menjadi produk unggulan yang diproduksi di Berkat Uhat Kayu dan bagaimana prosesnya? Ya. Kalau produk unggulan di Berkat Uhat Kayu yaitu bawang dayak celup. Bawang dayak celup itu adalah menjadi produk unggulan di rumah produksi Berkat Uhat Kayu, dan alhamdulillah kenapa saya jadikan jadi produk unggulan, karena ibu sudah melihat dan mencatat bahwa untuk saat ini bahan bakunya sampai ke beberapa tahun kemudian itu ke depan itu alhamdulillah untuk bahan baku insya Allah akan terpenuhi dan tercukupi, karena bawang dayak sendiri sudah ada penanaman. Kalau untuk yang lain kan masih mengandalkan hutan tradisional, dan jangka waktunya untuk panen itu dalam jangka lama. Tapi kalau bawang dayak
untuk di rumah berkat kayu, untuk proses produksinya itu biasanya ibu order ke petani, misalkan ordernya itu ibu kan 1 minggunya itu di 15 sampai 20 kilo, order ke petani, nanti petani datang, nah di situ kalau di belakang baru nanti dipilih Mbak, dipilih sesuai standar kualitas produksi. Di situ ketika sudah dipilih seperti itu baru karyawan atau ibu sendiri itu mengupas untuk menghilangkan kulit yang rusak gitu. Habis itu baru ada pencucian, ditiriskan. Kemudian kalau udah tiris baru ada proses lagi yang namanya satu proses pengirisan. Biasanya ibu iris itu secara manual, itu yang bisa yang ibu bilang bawang dayak serut kayak gitu, itu nanti dimasukkan ke dalam toples seperti itu dengan dipotong-potong berapa mili dari potongannya itu dan menggunakan pisau stainless. Untuk yang lain yang mau dibikin bahan baku untuk bawang dayak celup, ibu masukkan ke mesin penghancur gitu. Tapi kalau yang di teh bawang dayaknya tadi, karena tidak boleh nggak bisa dicuci, ibu cara ininya habis dari mesin penghancur atau mesin penggiling, langsung ibu masukkan ke dalam pengeringan, ibu memakai bola lampu. Di situ biasanya kalau ibu masukkan dari jam 3 sore, besok jam 9 pagi sudah kering. Selain itu Bu, bagaimana cara penyajiannya dan apa khasiat dari bawang dayak celup? Nah, ya, kalau menanyakan bagaimana cara khasiatnya, justru itu ibu berpikiran bagaimana ibu melayani customer itu untuk penyajian lebih simpel kayak gitu, tapi tidak mengurangi khasiat yang ada di produk ibu sendiri, yang itu khususnya bawang dayak celup. Penyajiannya gampang, seperti kita minum teh biasa, teh yang sering-sering mungkin masyarakat nikmati hari-hari sebagai pelepas dahaga. Ibu memang sudah konsultasi dengan Dinas Kesehatan maupun BPOM, kami tidak boleh menyebutkan manfaat. Nah, dengan tidak boleh menyebutkan manfaat, makanya ibu mempunyai ide bagaimana kalau khasiatnya ibu kasih untuk memperbaiki fungsi kesehatan. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk kami, dan terima kasih atas ilmu yang diberikan untuk kami. Ya, sama-sama, ibu juga mengucapkan terima kasih.